Ayat tentang memperkuat interaksi kita dengan Al-Quran. Awalnya berangkat dari hadis Nabi, ya. Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwama. Sesungguhnya Allah itu akan mengangkat dengan kitab Al-Quran ini beberapa kaum dan merendahkan dengannya kaum yang lainnya. Caranya apa? Yaitu dengan cara mengimani Al-Quran, kan? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Itu. Lalu bagaimana itu dikatakan orang mengenal Al-Quran? Inilah materi kita yang kita detailkan. Ada 8 ya. 8 pilar utama mengimani Al-Quran. Yang pertama adalah membenarkan Al-Quran. Ya, membenarkan Al-Quran kan. Benarkan dia adalah wahyu Allah lewat perantaran Rasulnya Muhammad SAW dengan perantaran Jibril sebagai hidayah dan membenarkan dia satu-satunya kitab yang diamalkan, gak boleh yang lain. Yang kedua adalah baru kita mempelajari Al-Quran. Belajarnya itu dari belajar membaca Al-Quran, membacanya dari nol, ya, membaca apa, belajar tahsinnya, karena tahsin tajwidnya, belajar apa lagi, Aki? Agar bisa mentadaburi makna-maknanya, ya, belajar apa lagi? Belajar untuk bisa menghafalkannya, ya, apalagi belajar bagaimana cara mendakwakannya, ya, dan seterusnya. Itu tata apa tentang mempelajari Al-Quran. Ya. Kata Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Ya, wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran demikian pula mengamalkan. Oke ya. Kemudian yang ketiga sekalian, ya. Sebenarnya apa golnya itu, Ustaz? Apa golnya? Golnya apa nanti agar semua mereka itu ketika baca Quran, mendengarkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, ya, sampai mengamalkan itu akhir dalam posisi apa? Posisi mereka itu mentadaburi Al-Quran. Ini yang ketiga. Kita sebut sebagai perkara yang ketiga, yaitu mentadaburi Al-Quran. Kapan? Kalau kita ngaji, ya, baca Quran, tapi baca dengan tadabur. Ketika mendengarkan Al-Quran, mendengarkan dengan tadabur. Ketika menghafal Al-Quran itu nggak kosong-kosong, tapi menghafal Al-Quran dengan mentadabur akan makna-maknanya. Ya. Kalau kita mengamalkan Al-Quran pun, kita mengamalkan yakin, dalam posisi apa? Kita menghadirkan itu, ayat-ayat seputar amalan kita tersebut. Misalnya, kalau kita mengajarkan Al-Quran, kita hadirkan ayat-ayat yang menyuruh kita untuk berdakwah. Itu maksudnya sekalian. Tentang betapa pentingnya kita itu mentadabbur Al-Quran pada semua keadaan. Para ikhwan yang muliakan, eh, karena itu kita mendapatkan ya, bagaimana Allah menyebutkan tentang bagaimana seorang itu bisa mendapatkan keberkahan dari ini Al-Quran. Lihat apa? Lihat fase fase mentadabburinya. Allah sebutkan sekalian di surat apa? Surat Shad ayat 29. Coba akhi, coba akhi, kita perhatikan ayatnya ini. Ya, Abu Habib bisa dibuka surat Shad ayat yang ke 29. Dibaca Ustaz. Kitabun. Ada surat Shad ayat ke 29. Jumpa Ustaz. Ayat 29 Ustaz. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Ya. Mari. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Masya Allah. Sini akhi, ada tiga hal yang Allah sebutkan. Tiga hal. Ya. Pertama apa kata Allah? Inna apa? Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab Al-Quran yang kami Allah telah menurunkannya kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang mubarak. Sekalian, coba hadirkan akhi. Itu mubarak kan dari kata barokah. Dia adalah isim maf'ul. Apa? Kitab yang diberkahi, Masya Allah. Diberkahi. Kitab yang apa? Yang diletakkan padanya itu barokah oleh Allah. Barokah kita tahu artinya kan? Subutul khair wa ziyadatu. Ya. Selalu ada padanya kebaikan dan kebaikannya terus bertambah. Terus bertambah itu. Nah, oke. Ini sudah ada kan? Lalu bagaimana caranya sekalian agar seorang itu bisa mendapatkan keberkahan yang sangat banyak dari Al-Qur'an? Bentuknya apa? Ya, keberkahan dalam bentuk apa? Nanti antarkan dia menjadi pribadi yang terbaik, suami yang terbaik, istri yang terbaik, pemimpin yang terbaik, manusia yang terbaik, tetangga yang terbaik. Nanti ada yang situ akhi. Apalagi akhi, sampai keberkahan yang antarkan dia mendapatkan dunia. Sampai dunia itu akhi. Hartanya bertambah, rumahnya bagus, rasa aman, makanan mudah. Itu kan di antara bentuk-bentuk keberkahan sebenarnya. Nah, yang bisa ditangkap daripada ini. Apa lagi? Keberkahan keimanan yang paling utama. Ya. Tapi bagaimana caranya, saudara, agar seorang itu bisa mendapatkannya? Jelas membaca Al-Quran, membacanya itu. Jelas mendengarkannya, jelas menghafalkannya. Nah, tapi nggak cukup sampai situ. Tapi apa kata Allah? Liyadabbaru ayati. Harus dalam posisi mereka itu mentadaburi ayat-ayatnya. Jadi kalau baca Quran, bacalah dengan tadabbur. Ketika mendengarkan Al-Quran sholat berjamaah, akhi, harus biasakan akhi. Biasakan itu. Dengarkan Al-Quran dengan tadabbur. Perhatikan makna-maknanya itu. Ketika mau menghafal Al-Quran, sekalian, maka hafalah dengan apa? Dengan tadabbur. Dengan tadabbur. Bayangkan. Kata Allah kalau mau mendapatkan ini barokah adalah dengan cara liyadabbaru ayatihi. Mentadaburi ayat-ayat. Tadabbur apa? Dia adalah pekerjaan hati kan? Pekerjaan hati itu. Meresapi, menjiwai, menghayati. Kan? Itu kurang terjemahnya itu akhir. Ya, menjiwai, meresapi. Coba bayangkan akhir, kita meresapi. Artinya apa? Dimasukkan sampai ke dalam itu. Menjiwai, masuk ke jiwa, ke renung-renung hati kita. Gitu. Jadi bukan stop di lisan ketika membaca, bukan stop di telinga ketika mendengarkan, bukan stop ketika di lisan ketika menghafal, bukan. Tapi dia pakai, dia masuk sampai ke dalam hati-hati kita. Keselian. Dan itu apa? Mengharuskan kita untuk bisa paham. Dan bukan cuma sekedar paham. Kalau paham, orang kafir juga paham itu. Orang kafir musyrik. Mereka paham. Tapi nggak sampai mentadaburi. Karena kalau tadabur itu efeknya apa? Ada amalan. Ya, ada amalan. Jadi, pertama memahami akan makna-maknanya, tapi memahami dengan dalam. Ya, dengan dalam. Makanya, selain
Setelah menyebutkan tadabbur ini, langsung lanjut efeknya. Apa efeknya? Waliyatazakkara ulul albab. Nah, ulul albab, orang-orang yang punya khasiat itu yang dipakai untuk mentadaburi ayat ini, nah, tahu, oh ini ada perintahnya, oh ini ada larangannya, oh ini perkara diimani. Kemudian bisa yatazakkar ya, bisa mengambil pelajaran daripadanya dalam bentuk mengamalkannya, dalam bentuk misalnya mengamalkannya. Ya, dia baca sekalian ayat tentang masalah keimanan. Kalau zaman Nabi kan, Nabi bacakan itu kepada para sahabatnya. Mereka dengarkan. Ya. Mereka tadabbur. Akhirnya apa? Mereka mengimani Al-Quran. Mereka mengimani Al-Quran. Kalau dulunya masih musyrik, masih kafir, akhirnya masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Akhirnya apa? Masuk Islam. Itu tadabbur. Ketika mereka baca Quran sekalian, mereka punya akal. Mereka pahami, mereka tadaburi. Akhirnya mereka mengamalkannya. Mereka mengamalkannya. Makanya para sekalian yang muliakan, ini tiga fase fase ini Allah sebutkan. Apa fase mengabarkan adanya keberkahan pada ini Al-Quran. Kenapa? Karena dia turun dari siapa? Dari Allah yang tabaraka. Allah yang tabaraka. Allah yang maha penuh keberkahan. Dan ini keberkahan Allah letakkan pada kitabullah. Ya, pada kitabullah. Kenapa? Karena itu yang mungkin. Ya. Mungkin apa? Mungkin kita bisa baca. Bisa kita baca. Lewat mempelajarinya, lewat mendengarkannya nanti. Jadi ini saya Masya Allah ya. Sebuah pengingat bagi semua kita yang punya akal ini, Masya Allah, ini buat akal ya, akhi. Agar serius untuk mendapatkan keberkahan dari ini Al-Quran. Caranya bagaimana? Ya, membenarkannya, mempelajarinya. Oke, akhi, mempelajarinya. Belajar bahasa Arab, apa tujuannya? Agar nanti kalau baca Quran bisa ngerti. Kan gitu, kita belajar. Ini fase belajar. Nah, ketika praktik baca Quran, kita mulai itu memperhatikan makna-maknanya. Karena bukan lagi masih belajar kan? Bukan pasti belajar, belajar sudah ada pastinya itu belajar. Sekarang apa? Kita sedang baca Quran. Kita sedang mendengarkan Al-Quran. Kita sedang menghafal Al-Quran. Maka hadirkan tadabbur dalam semua posisi ini pada kesalahan. Masya Allah. Dan ya, kalau kita punya akal yang sehat sebagai ulul albab, insya Allah kita akan bisa yatazakar, mengambil pelajaran daripada apa yang kita baca untuk hidup kita. Coba ya, kira-kira kalau kita bisa baca ya, bisa kita baca surat Quraisy lah, kan? Bismillahirrahmanirrahim. Liila fi Quraisy. Karena kebiasaannya orang-orang Quraisy. Ini kan berita ya. Ila fihim rihlata syita'i wasoif. Kebiasaan mereka apa? Bepergian, pergi berdagang di musim dingin, musim panas. Pergi ke Yaman, pergi ke Syam, Masya Allah pergi berdagang. Kata Allah, "Faliya'budu rabba hadzal bait." Maka hendaklah mereka hanya beribadah kepada Rob rumah ini. Allazi at'amahum min ju', yang telah memberikan kepada mereka apa? Allazi amanahum min khauf, yang telah memberikan keamanan kepada mereka dari rasa takut. Wa at'amahum min ju', dan memberikan kepada mereka makanan sehingga nggak kelaparan. Kalau dari ini ada, kalau kita tadabbur ya akhi, itu akan banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapatkan. Ya, baik sekali. Ya, dan itu nanti banyak akhi apa? Akan bisa berupa pada tindakan badan kita. Pertama pikiran, yang kedua apa? Tindakan badan kita. Contohnya apa? Contohnya, kata Allah, memberikan makanan, memberikan keamanan, demikian pula memberikan makanan. Ah, kira-kira sebagai seorang kepala keluarga Nahir, apa pelajarannya? Apa pelajaran akhir? Sebagai seorang kepala keluarga, pelajaran daripada ini surat.
Apa contohnya, akhi? Oh, kita harus bekerja, bekerja keras, seperti bekerjanya orang-orang Quraisy, masya Allah, yang sampai bepergian, berbisnis mencari nafkah. Ya kan itu contohnya, itu pelajaran, ya, pelajaran yang berharga. Apalagi pelajarannya, Ustaz. Ya, kepala keluarga itu, akhi, harus berusaha, ya, untuk bisa memberikan rasa aman untuk keluarganya. Dan juga dia, akhi, bekerja untuk bisa memberikan makanan kepada keluarganya. Jadi, ya, harus punya aktivitas, ya. Aktivitas yang jelas dengannya itu akan buat kita sebagai sebagai kepala keluarga, ya, ini bisa memberikan rasa aman, demikian pula memberikan rasa makanan kepada siapa yang berada dalam kendali kita. Nah, bentuknya apa? Kita bekerja, bekerja. Terus bagaimana model kita bekerja? Bagaimana cara kita bekerja sampai benar-benar kita ini akhir bisa, ya, bisa mendapatkan apa, rezeki yang dengannya apa, punya rumah tempat bernaung, ya. Apalagi akhi, punya makanan kita makan untuk kita dan kita keluarga. Nah, ini contoh-contoh efek yang muncul kalau kita tadabbur Al-Quran. Al-Quran. Dan kadang-kadang apa, akhi? Harus nambah itu. Ini nggak cukup ini. Penghasilan nggak cukup ini. Untuk apa? Untuk apa? Untuk ini. Apa? Akhirnya tambah pekerjaan. Kan kalau normalnya orang kerja berapa jam, Ustaz? Normalnya itu. Ustaz Fikrul. Berapa jam orang bekerja? Orang bilang 6 8 jam, jam ya. Ustaz. Kan dari Iya, jam 6 8 sampai jam Ustaz. pagi ya sampai jam 8 sampai jam berapa tuh? Jam 5 Ustaz. Sampai jam 4 kan? Ya, satu hari satu hari 8 jam pelajaran, satu hari kan 8 jam kurang lebih itu, jam apa? Jam 8 sampai jam 4 sore itu rata-rata. Ya, itu rata-rata orang begitu tuh kalau buat kerja. Coba lihat PNS di perkantoran, ya kan itu rata-rata begitu. 5 hari kerja, Sabtu hari libur, kayak gitu kan? Gitu. Ya. Misalnya ada orang yang dia bekerja, tapi ternyata apa? Belum bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Belum bisa. Ya, yang berat kalau misalnya ada kebutuhan mendesak, ada yang sakit kan? Ya berarti kan ada kebutuhan tambahan itu, akhi, yang di luar apa? Di luar rutin. Sehingga kadang-kadang apa? Membuat harus nambah, ya, nambah jam kerjanya itu. Iya, nambah jam kerjanya. Ya, apakah lembur bentuknya atau kerja yang lain? Itu adalah contoh-contoh praktis, ya. Bagaimana orang itu bekerja untuk apa? Untuk bisa memberikan rasa aman, ya, dari rumah yang dia punya, karena harus bayar kontrakan, bayar sewa misalnya. Demikian pula untuk bisa mendapatkan makanan. Ini kok satu contoh sebenarnya, Ki. Satu contoh yang bisa kita dapatkan dari ini. Oke, Ki. Sebagai pimpinan, anggaplah misalnya apa? Bupati, wali kota, presiden. Apa Ki pikirannya? Bagaimana dia bisa membantu warganya itu mendapatkan rasa aman dan mendapatkan makanan. Coba, kira-kira kalau sebenarnya jadi presiden, kira-kira apa program itu? Apa programnya? Asal Brady. Jadinya apa itu, akhi? Bagaimana bisa memudahkan pekerjaan, lapangan kerja. Iya, memudahkan lapangan kerja. Contoh misalnya, gampangnya apa, akhi? Kalau buat aturan, ya, masalah perizinan. Jangan sampai kepanjangan perizinannya. Buat orang susah berusaha, ini contohnya. Kan? Kalau mau izin, bayar ini, bayar ini, bayar ini. Yang sebenarnya nggak perlu itu. Itu contoh-contoh. Iya. Ada orang bilang, aduh, kamu buat usaha, izin, repot izinnya itu. Banyak sekali izinnya. Bayar lagi izinnya. Akhirnya nggak jadi buat usaha. Itu contoh. Itu apa pikirannya pimpinan saat bagaimana memudahkan orang itu biar apa? Biar bisa mendapatkan pekerjaan. Pekerjaan. Apalagi, Ki? Bagaimana, Ki, pimpinan itu dia berpikir agar bisa membuka lapangan kerja. Membuka lapangan kerja bagi siapa? Bagi masyarakat.
Coba berpikir, apa ya? Ya, pimpinan ini ada tanah-tanah yang mati, ya. Itu tanah punya siapa? Punya pemerintah, ya kan? Punya punya negara. Daripada mati apa? Ini digarap, digarap. Nah, dikasih amanah kepada beberapa orang yang nggak punya rumah, yang nggak punya ini, garap, bergarap ini tanah untuk perkebunan A, B, C. Nanti kamu digaji misalnya. Berarti apa ini? Ini contoh telah membuka lapangan kerja bagi orang lain, bagi orang lain. Oke, kebayang Ustaz Supriyadi. Ustaz Supriyadi sebagai seorang pengusaha misalnya, pengusaha. Apa usahanya? Usaha konveksi misalnya kan? Konveksi, buat baju. Berapa karyawannya? Karyawannya 5. Berarti Masya Allah, kita sudah bisa menjadi jalan bagi 5 orang, ya, 5 keluarga untuk bisa mendapatkan apa rumah tempat bernaung, demikian pula makanan dari gaji yang mereka dapatkan sebagai karyawan kita. Itu 5 orang. Berpikir bagaimana karyanya jadi 10, jadi 20, jadi 100 dan seterusnya. Itu contoh salah contoh. Kebayang sekalian, termasuk sekalian di lembaga ini, lembaga dakwah. Ketika ada dai-dai yang mau dapat ditafarruqkan, difokuskan untuk berdakwah. Ya, berpikir bagaimana caranya agar dai-dai ini dia bisa fokus berdakwah, ya. Tapi apa? Untuk Malaysianya pun ada. Akan kita yakin. Malaysia pun ada. Nantilah 2 jalur, Ustaz. Pertama apa? Jalur lembaga zakat kita. Lewat WIS misalnya. Bagaimana mendapatkan dana dari WIS, ya, dana zakat dan infak dari masyarakat. Buat apa? Buat dipakai sebagai kafalannya para dai. Itu contoh. Contoh. Jadi berpikir ini, ya, bagaimana bisa masuk ini, ya, ke perumahan-perumahan yang mewah, ya, Fikrulia di Padang misalnya. Berpikir, bagaimana caranya nih? Nanti apa? Kalau kita, mereka bisa bayar zakat, mereka bisa infak, lewat siapa? Lewat lembaga kita. Nah, yang kita alokasikan buat apa? Buat menopang para dai kita. Sampai segitu. Ustaz yang muliakan. Banyak ya Ustaz yang Allah muliakan bisa kita pikirkan. Nah, saya sempat sempat berpikir satu hal Ustaz Ustaz Supriyadi, yang mungkin nanti bisa inilah, bisa sharingkan Ustaz. Bisa gini, sebuah lembaga punya ratusan dai, anggaplah 100 dai, ya. Itu kan biasanya 2 sumbernya. Oke. Sumber untuk bisa memberikan kafala dai. Dari mana Ustaz Nahir? Dari mana sumbernya Ustaz? Kalau antum Dari WIS, pertama dari lembaga zakat. Dari lembaga zakat, yang kedua dari apa? dari ini para donatur lah. Itu masuk gitu, masuk kan itu kan berarti kan itu sosial. Di WIS itu lembaga zakat. Oh, dari ini, dari amal usaha. Ya, dari amal usaha. Dari amal usaha lembaga. Ya. Jadi itu lembaga berpikir dua, Ustaz. Ya. Bagaimana bisa memperbanyak para donatur? Yang kedua, bagaimana bisa mengembangkan usaha lembaga? Yang tujuannya ya, dapatkan ini dana ya, yang dipakai buat apa? Buat memberikan kafalah untuk para dai. Nanti itu ada 2, Ustaz. Ada 2 itu, ya. Ada 2. Kan ada berarti apa? Ada 3 orang lebih, Ustaz, sumber dananya itu. 3. Pertama ada dana zakat. Kalau zakat berarti apa? Diberikan kepada penerima zakat, 8 asnaf. Oke, ya. Itu rata-rata dai itu dia 2 pintunya, dai itu. Pertama apa, akhi? Sebagai sebagai fisabilillah. Sebagai fisabilillah kan yang sedang apa? Yang sedang berjuang ya Allah seperti mujahid. Itu dianggap di situ tempatnya dia, ya kan? Yang kedua sebagai apa? Dianggap sebagai fukoro, sebagai duafa, ya. Ya karena dia ya nggak punya kesempatan untuk bekerja, dia nggak punya penghasilan, ya. Dan secara ekonomi dia dianggap sebagai fukoro atau duafa. Nah, makanya diberikan dana zakat dari situ, dari sini, dari situ. Nah itu boleh-boleh saja, ya. Ada berapa
Misalnya ada 50 dai yang menerima dana zakat sebagai fukara. Ya. Ada lagi yang menerima dana zakat sebagai fisabilillah. Tapi akhi, nanti yang punya pertanyaan, ya, berapa eh, eh, apa kita mau terus biarkan dai kita itu akhi menerima dana sebagai seorang duafa? Itu pertanyaan. Sebagai seorang apa? Sebagai seorang duafa, orang miskin, sebagai seorang fukara. Itu pertanyaan. Semestinya kita berpikir bagaimana ini dai akhi, ya, dia akan keluar tahun depan dia nggak terima lagi dana zakat. Ya, kenapa? Karena dia bukan penerima dana zakat. Kan seharusnya itu yang bisa kita pikirkan sekalian. Bagaimana kira-kira Ustaz? Bagaimana? Nah, dia jadi guru, misalkan jadi guru kan, jadi dai, tapi bukan dari dana zakat dia terima. Sebagai apa, Aki? Ya, dari keuntungan kelembagaan. Apalagi, Aki? Dari infak, dana infak. Dari dana infak, kalau infak kan bebas ya, bisa dikelola. Ya, bisa dikelola lebih lebih luas. Itu di antara contoh, Ustaz, yang bisa kita kerjakan. Nah, ini nanti Aki akan balik pada strategi kita. Bagaimana ya agar orang-orang yang sekarang terima dana zakat bisa berubah. Ya, tahun berikutnya dia nggak terima dana zakat. Kenapa? Karena punya penghasilan sendiri. Ya. Bisa jadi akhirnya penghasilan apa sebagai seorang guru, sebagai seorang dai kan, tapi dai yang tidak tidak apa? Tidak menerima dana dari dana zakat. Kepada Sufikron, ya kalau sekarang apa orang buat sekolah ya? Ya sekolah mahal Ustaz. Kalau sekolah apa sekolah? Ya sekolahnya ini mahal. Orang bilang mahal kan? Tapi buat siapa? Buat memberikan kafalah ya gaji kepada guru-guru ini, pada guru-guru ini. Nah, itu kan berarti butuh kerja saat butuh kerja sejak kelembagaan agar bisa apa, sampai ke titik seperti begini. Ya. Jadi kalau ada lembaga pimpinan lembaga saya berpikir bagaimana ya buat sekolah yang kuat, yang bagus, yang bisa mandiri ke depan, ya ini masya Allah, ya ini masya Allah. Bagaimana punya lembaga zakat yang kuat, ya, yang kuat. Nah, ini contoh-contoh sangat teknis ya, yang bisa kita sampaikan. Kalau ada ikhwah kita yang punya kemampuan, yang bisa mandiri, udah. Ya, sekarang antum akhirnya dapatkan dana apa? Dana kafala dan dana zakat. Tapi ya antum lihat, kalau antum punya kemampuan untuk itu bisa nggak menerimanya, bilang, Ustadz, alhamdulillah saya sekarang sampaikan saya nggak terima lagi dana zakat. Dari apa? Dari lembaga. Kenapa? Alhamdulillah saya punya rezeki sendiri. Apa Ustadz? Alhamdulillah saya bisa mengajar di Rosa. Ustadz Fikrul, mengajar di Rosa, tahu cara-caranya, tahu tahu link-linknya, ya akhirnya bisa mandiri sebagai guru di Rosa misalnya, sebagai guru Al-Quran, sebagai dai. Nah, itu bisa terjadi, Ustaz. Bisa terjadi. Ya, oh keluar, orang ini sudah bisa mandiri. Ya. Berarti apa? Nggak usah diurus hadiahnya. Dia bisa fokus berdakwah, tetap dalam jamaah, tapi untuk masalah kafalanya sudah keluar dia, sudah keluar dia. Wah ini luar biasa, Ustaz. Ya, luar biasa di antara contoh-contoh yang bisa kita lakukan. Kebayang ya, Ustaz Fikron, Ustaz Nahir. Nah, ini kerja-kerja berjamaah, kerja-kerja berjamaah. Ya kita mendapatkan ya beberapa ikhwan kita itu begitu, Ustaz. Dulu dia terima kafalah dari apa dari lembaga, ya. Terus sekarang Masya Allah karena macam-macam. Ada yang apa berbisnis, akhirnya apa? Lagi ada yang punya apa punya sesuatu ya, penghasilan sendiri ya, akhirnya dia enggak terima kafalah. Itu ada macam-macam bentuknya. Atau dia mengajar juga, tapi dia punya rezeki lain yang buat dia apa lebih penghasilan dia sehingga nggak perlu terima lagi dari kawal dari lembaga. Itu contoh-contoh kalau ikut yang muliakan bisa ditangkap ini Ustaz. Nah, bayangkan ini adalah efek dari apa? Dari tadabbur akan ayat seperti begini. Ini baru satu sisi Ustaz, belum sisi kita yang lain. Antum punya anak-anak, punya anak. Bagaimana menanamkan anak bisa praktekkan ini ayat? Tentunya apa? Nah, sekolah yang benar, ya, kuasa ilmunya, apa? Ini nanti jadi pintu rezeki kamu. Pintu rezeki kamu. Kalau punya rezeki apa?
insya Allah mudah mendapatkan rumah, mudah untuk bisa menikah, apalagi mudah untuk bisa makan. Pakai semangat belajar. Ya, kira-kira begitu. Jadi orang tua yang bekerja agar bisa buat anaknya sekolah, kenapa? Karena faktor ini diantaranya. Ya, dia menjadi wasilah perantara agar anaknya ke depan ya bisa mandiri sendiri, bisa mandiri sendiri. Itu kita bisa hadirkan di kepala kita. Orang tua bekerja keras, bekerja cari mencari nafkah dengan tujuan menjadi wasilah untuk anak-anaknya bisa mendapatkan rezeki Allah berupa rasa aman, demikian pula makanan. Jelas ya Ustaz akhir? Ya. Dan masih banyak yang lain. Dan yang paling utama Pak Akhi, ya, dengan tadabbur menjadi wasilah untuk bisa mendapatkan keimanan. Dan ini yang paling luar biasa. Keimanan. Dan ini kita dapatkan ya. Dari siapa? Dari orang-orang yang dulunya dia musyrik. Dulunya mereka itu kafir. Kemudian Nabi datang. Para sahabat datang menyampaikan kepada mereka ayat-ayat Allah. Mereka dengarkan. Tapi mereka mendengarkannya dengan tadabbur. Akhirnya mereka masuk Islam. Dan meninggalkan ajaran mereka sebelumnya. Masya Allah. Tadabbur sekalian. Makanya sekalian Allah itu mencela ya. Mencela bagi orang-orang yang mereka itu mendengar Al-Quran. Tapi nggak tadabbur. Ya. Dengan mengatakan apa, Ki? Mengatakan hati mereka terkunci. Allah sebutkan di surat Muhammad ayat 24. Coba ya sekalian. Atau buka? Surat Muhammad ayat yang ke 24. Surat ke berapa? 47. Kan? 47. Ayat yang ke 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Ya, mananya Ustaz? Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran ataukah hati mereka sudah terkunci? Ya. Ustaz, coba lihat ayat sebelumnya. Antum baca ayat sebelumnya. Ulaika. Ulaika alladzina la'anahumullahu ulaika alladzina la'anahumullahu fa'asammahum wa a'ma absarahum. Mananya Ustaz? Mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah lalu dibuat tuli pendengarannya dan dibutakan penglihatannya. Nah, Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran ataukah hati mereka sudah terkunci? laki. Ayatnya bersambung. Ya, kata Allah, ulaika allazina la'anahumullah. Mereka itulah orang-orang yang apa yang Allah melaknat mereka. Kenapa? Nabi datang, sahabat datang membacakan Al-Quran kepada mereka. Mereka dengar itu. Dengar. Kenapa? Karena punya telinga. Karena punya mata bisa melihat. Tapi apa? Tapi tidak mengambil pelajaran daripadanya. Nggak tadabbur. Kata Allah apa? Fa'asommahum. Allah itu membuat mereka tuli. Apakah tuli artinya benar-benar nggak mendengar? Bukan itu. Artinya tuli. Karena nggak mengambil pelajaran daripadanya. Tuli karena nggak tadabbur akan apa yang mereka dengar. Wa a'ma absarahum. Dan Allah membutakan pandangan mereka. Apakah dibutakan secara mata, secara fisik? Mereka nggak bisa melihat? Kan nggak begitu. Tapi mereka nggak bisa mengambil pelajaran dari apa yang mereka lihat. Kenapa? Faktor tidak tadabbur. Ya.
punya telinga ya yang mendengarkan tapi hatinya tak hidup, punya mata yang melihat tapi hatinya tak hidup. Kenapa? Hatinya nggak mau dipakai untuk tadabbur. Makanya Allah mengatakan sesudahnya mencela mereka. Kata Allah, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Ini celaan. Maka mengapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran dari apa yang mereka dengarkan, dari apa yang mereka lihat? Am ala qulubin akfaluha, ataukah pada hati-hati mereka itu ada akfal, kuflun, ada gemboknya, ada kuncinya? Ini cara paling saya menggunakan. Jadi ini ayat Masya Allah ya, menunjukkan kepada semua kita para sekalian tentang pentingnya kita ini tadabbur. Alhamdulillah ya, secara umum Allah kasih kita kenikmatan, keimanan, Masya Allah. Kenikmatan bahkan lebih ya, bisa ngerti bahasa Arab ya, lebih bisa paham secara umum. Ini selian terus apa? Terus perlu dilatih, diasah, ditajamkan sehingga benar-benar ya kemampuan kita terhadap itu sangat semakin besar dan pada akhirnya ya tazakar kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang kita tadabbur itu untuk mengantarkan hidup kita menjadi hidup yang lebih baik, hidup yang lebih baik. Apa ukurannya, akhi? Hidup itu, akhi, semua orang waktunya sama, tapi sangat tergantung ya bagaimana dia mensikapi waktu-waktu yang Allah berikan kepadanya. Kan gitu kan? Mensikapinya apa dengan amalan. Dengan amalan. Kalau banyak orang itu berpikirnya apa? Ya, punya waktu sama, pikirnya apa? Bangun, sholat tahajud, oke, masya Allah. Kemudian sholat subuh di masjid, kemudian berzikir, masya Allah. Apa? Kemudian pergi bekerja, kerja pagi, pada subuh udah keluar rumah, kan lagi sampai sore, ya di jalan macet, tiba rumah maghrib, oke, maghrib. Itu pola hidupnya, Ki. Maghrib Pak, pada maghrib makan sama keluarga, kemudian pada isya nonton televisi, ngobrol-ngobrol terus tidur. Begitu kerjaannya. Apalagi tiba Sabtu Ahad kerjanya Pak istirahat. Ya, apa beresin rumah, ya berkebun, rapikan taman, bersih-bersih, terus jalan-jalan. Itu pikirannya. Itu pikirannya. Ikhwan, apakah begitu cara orang bekerja, cara hidup? Bertanya, mana waktu yang dia siapkan untuk belajar Al-Quran? Agar semakin bagus Al-Qurannya. Kita bisa merasakan banyak orang, Masya Allah, ya Muslim lama, lama zaman di masjid, tapi ngajinya masih berat, ngajinya belum standar. Dan kita mungkin nggak tahu ini belajar nggak ya? Karena sekian lama masih begitu keadaan dia. Belum lagi apa, Ki? Apakah dia ngerti dengan Al-Quran yang dia baca, yang dia dengarkan dalam sholat berjamaah? Kita bisa merasakan bahwa apa? Ya, eh, orang belum sampai tataran seperti begitu. Tapi dia merasa aman-aman saja. Apalagi Ustaz, kalau tanya mana waktu yang dia siapkan untuk berkhidmat untuk agama ini, Masya Allah, untuk mau berdakwah, mengajak orang lain, untuk mau belajar Al-Quran, ya, atau mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Wah, kalau sudah begini, Aki, mulai nampak gini, semakin sedikit orang yang melakoninya. Berapa banyak orang yang mau meluangkan waktunya untuk mengurus orang lain. Bayangkan, mengurus orang lain dengan pikirannya, dengan waktunya. Ya banyak. Ya. Waktu untuk memusyawarah, musyawarah. Waktu untuk mau bekerja untuk orang lain itu nggak banyak sekali. Maka beruntunglah orang-orang yang Allah berikan apa? Berikan hidayah, yang Allah pilih sehingga mau berpikir untuk terlibat dalam program-program dengan tujuan membantu orang lain agar semakin dekat dengan Al-Quran. Ya.
Kita ini sekarang tatarannya akhi, Masya Allah, bisa dikatakan Allah berikan kenikmatan lebih apa? Ada kepedulian, ada kepedulian untuk bisa membantu orang lain semakin dekat dengan Islam. Dan ini Masya Allah banyaknya luar biasa, akhi. Coba ceklah masjid yang paling dekat dengan kita, tempat kita sholat. Cek jamaah kita, akhi, 100 orang itu. Cek bagaimana mengajinya. Faham nggak dengan apa dengan Al-Quran? Ya. Faham nggak dengan sunnah Nabi? Pernah mendengarkan tentang hadis Nabi? Ini kan apa? Ini orang akan tahu kapan kalau mereka belajar. Jadi kalau kita tahu, ya mereka nggak punya halaqah Al-Quran, halaqah belajar, besar kemungkinan banyak hal yang belum mereka miliki. Berarti apa? Kita ini seharusnya punya kepedulian. Bagaimana cara ini biar saya bisa masuk? Ya, agar di tempat itu ada halaqah Al-Quran. Kita siapkan. Ya. Lalu apalagi, akhi? Bukan cuma sekali menyiapkan. Memang ada actionnya, mengajak A, mengajak B. Apa? Ini ada halaqah Al-Quran. Ya, Bapak bisa Bapak belajar agar semakin bagus baca Al-Qurannya. Bisa belajar agar bisa paham Al-Quran. Oke. Apakah sudah sampai sedetail begitu cara kita bekerja? Nah, ini kan terasa sangat jauh ya, sangat jauh. Ya. Hadirnya program GSI sebenarnya nah, bisa begini modelnya nah. Semua model bisa beginian. Udah, ayo. Khusus bagi ikhwan yang sudah punya skill, ya, yang sudah jadi dai, yang punya ilmu, coba, ya, incar satu masjid. Buat apa? Buat kita punya halaqah Al-Quran di situ. Apakah halaqah dirosa, halaqah terjemah Quran, ya, nanti halaqah tarbiyah, halaqah ta'lim. Di mana kita yang duduk di situ sebagai gurunya, sebagai pengajarnya. Nah, ya. Ini kadang-kadang perlu apa? Perlu dikondisikan. Apa pikiran kita mau berpikir untuk bisa mendapatkan apa hal seperti begini ya. Nah, saya berharap ya ini bisa kita kembangkan ya, kita kembangkan ya, dalam tataran pribadi kita, demikian pula tataran kelembagaan kita. Kalau lembaga Ustaz apa Abu Habib? Apa contohnya? Lembaga musyawarah kita mau khidmat jamaah. Betulnya apa? Nah, kita list masjid-masjid di kota kita. Kita list sekolah-sekolah di tempat kita. Kita list kantor ke tempat kita. Lalu kita mulai atur, mana yang mau kita apa? Kita masuki. Buat kita tawarkan apa? Kerjasama program Al-Quran di masjid mereka. Pernah nggak begitu, San? Ya, siapkan proposal yang bagus, San. Oke, siapkan guru-gurunya datang silaturahmi, kama ke DKM, ya. Lalu presentasi program kita, presentasi, ya, program kita punya program di Rosa, kita punya program Tahsin, program terjemah Quran, program tarbiyah Al-Quran, ini Pak, kami siap bantu, ya. Ada nggak begitu, keselian? Dan itu akhirnya bukan cuma sekali, jadi rutinitas. Setiap minggu ada tempat yang dikunjungi. Anak membayangkan sebenarnya tuh kalau kerja lembaga begitu tuh, ya. Terutama kalau ada yang mutafarik misalnya yang fokus berdakwah, ya. Apa dia nggak ada kerjaan, masa dia nggak ada kerjaan? Nggak ada halal kok. Apa kerjanya? Silaturahmi. Karena semua berpakat rapat daripada silaturahmi diantaranya. Ya, dan kalau mau cepat, ini dia tanya masuk kepada kekumpulan orang-orang yang sudah ada. Di mana? Adanya di masjid, kan? Adanya di sekolah, adanya di kantor-kantor, yang ada musolanya, itu kan sudah berkumpul itu. Itu contoh ya, contoh sebenarnya bisa kita eh, lakukan sampai secara teknis. Harapan kita apa, Ki? Kita bisa menjadi bahagian ya orang-orang yang bisa merubah kaum muslimin. Itu sekalian eh, hal yang anak mau sampaikan pada hari ini dari kajian kita tentang tanda apa tentang eh, mengimani Al-Quran, sisi tadabbur Al-Quran. Pekan depan kita teruskan lagi ya dengan beberapa bagian daripada tadabbur ini. Semoga Allah kuatkan diri kita
untuk bisa mengambil manfaat dari Al-Quran dan buat kita insya Allah semakin bagus dunia kita, dan yang paling utama semakin bagus kelak akhir kita insya Allah taala. Wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Di sini nggak nampak ini wajahnya Ustadz Ahmad, Ustadz Satrianto, Ustadz Asri, Ustadz Bilal. Sehat-sehat semua ya? Alhamdulillah sehat Iya. Ustaz. Khawatir kalau ada yang nggak tampak ini lagi apa? Lagi di jalan atau lagi sakit, ya kan? Alhamdulillah sehat-sehat ya sama ya. Oke. Fadal, sekalian kalau ada, Masya Allah, sedih jalan Ustadz Ahmad. Masya Allah, Ustadz Satrianto. Wah ini luar biasa nih. Semoga Allah lipat gandakan pahalanya nih. Masih belajar dalam perjalanan. Masya Allah. Ya silakan Ustaz. Kalau ada hal-hal yang mau sampaikan dari faidah-faidah atau tambahan-tambahan, nah, dipersilakan. Ayo Ustaz Nahir, ada yang mau sampaikan Ustaz Nahir? Kira faidah apa yang antum dapatkan ya? Yang antum bisa mungkin praktekkan dalam hidup antum. Ada tambahan? Ya, tafadhol. 6 Ustaz. Yang yang saya dapatkan dari apa yang disampaikan Ustadz tadi terkait dengan tadabbur Al-Quran, sebenarnya banyak, ya banyak, tapi mungkin saya akan sebutkan satu atau dua lah di antara hikmat atau kesimpulan lah atau faedah yang bisa saya ambil dari apa yang disampaikan Ustadz tadi. Yang pertama, bahwa dengan kita mentadaburi Al-Quran ini, ya, maka sebenarnya kita itu membangun pemahaman, ya, membangun pemahaman dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membangun pemahaman dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan tadi sudah disampaikan Ustadz terkait dengan li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasyita'i was-shayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ya, tadi kan disampaikan bagaimana seorang kepala keluarga itu bisa mentadabburi ayat ini. Jadi dari sini saya mengambil pemahaman bahwa dengan kita mentadaburi ayat atau mentadaburi Al-Quran itu kita bisa membangun ya kedekatan kita dan pemahaman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan ayat-ayat yang disampaikan kepada kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya nih menghidupkan hati, ya menghidupkan hati kita, ya. Mengapa? Karena dengan kita ya mentadaburi ayat-ayat Allah itu atau mentadaburi Al-Quran, itu hati kita bisa hidup yang tadinya mungkin ya kita bingung mau buat apa, mau melakukan apa, ya, dengan kita mentadaburi Al-Quran, ya, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, ya, sebenarnya itu adalah satu jalan untuk membuka ya akal kita, membuka wawasan kita, membuka pemahaman kita bahwa memang hidup ini ya perlu diperjuangkan gitu. Karena sudah memang jelas ya sudah sangat jelas di berbagai macam ayat atau dalam Al-Quran itu kita ya disuruh untuk bukan hanya untuk beribadah saja,
tapi kita dituntut untuk mengamalkan atau bekerja dari apa yang menjadi sebuah perintah dari kita, dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Ustaz, makanya saya mengambil apa yang Ustaz tadi sampaikan atau yang sudah Ustaz berikan, ya, dengan mentadaburi tadi kita bisa membangun pemahaman dalam diri kita dan kedekatan kita kepada Allah. Dan yang kedua, dengan mentadaburi Al-Quran ini, ya, hati kita itu bisa menjadi hidup. Seperti itu Ustaz. Jazakumullah khair. Ya, barakallahu fikum, alhamdulillah ya. Masya Allah. Baik, ada lagi yang mau menyampaikan Ustaz? Ustaz Ahmad? Tuan Ustaz Ahmad. Ada faidah, ada tambahan? Ayo. Tafadhal Ustaz Ahmad. Ahmad, Ustaz. Ahmad tanpa Satrianto. Ahmad Sutrianto atau Ahmad Soleh? Ya, Ahmad Soleh, Ahmad Soleh. Ya, Ustaz. Yang lagi di motor, Ustaz Ahmad Satrianto. Ayo, tafadhal Ustaz Ahmad, Ahmad Soleh. Eh, sedikit faedah yang saya dapatkan dari tarbiyah kita pada subuh hari ini, bahwa Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita itu bukan hanya sekedar untuk dibaca atau sekedar untuk dihafal, tapi yang lebih utama daripada itu semuanya adalah kita mampu untuk mentadaburinya. Karena dengan mentadaburi ayat-ayat Al-Quran itu insya Allah akan menghidupkan hati kita, akan menjadikan ayat yang kita baca itu lebih bermakna, dan insya Allah setiap makna dalam Al-Quran yang kita hayati, yang kita tadaburi itu akan membangkitkan ruh kita. Yang tadi Ustaz katakan bahwa orang biasa itu kadang ya hidup hanya sekedar hidup, dia kerja, dia kemudian bekerja di rumah, membersihkan kebun, atau hanya itu saja yang mungkin ya untuk apa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an gitu ya. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan untuk ditadaburi, direnungkan ayat-ayatnya, dan kita ambil hikmah dan pelajarannya sebagai penguat hati-hati orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa sedikit mungkin dari saya yang bisa saya ambil faedahnya dari Ya, Ustaz. tarbiyah kita subuh hari ini. Ya, barakallahu fikum ya. Ustaz, banyak hal sebenarnya Ustaz yang mau kita sih berharap kita bisa menguatkan Ustaz. Ya, menguatkan ini banyak sekali ya. Harapan kita apa? Bisa semakin bagus diri kita nih. Ya, iman kita semakin bagus, semakin bagus ekonomi kita semuanya Ustaz. Apalagi akhi, dan semakin besar hikmat yang kita bisa bantu untuk orang lain. Itu harapan kita ya. Saya ini membayangkan ini Ustaz Abu Habib ini akhi apa? Ya, nanti akhi punya rumah sendiri. Ya, punya apa? Punya rumah sendiri. Ya, punya penghasilan yang lebih daripada cukup. Oke. Tapi dia tetap apa? Fokus untuk berdakwah. Kebayang nggak sama Abu Habib? Ya. Bahkan punya duit, punya punya harta apa? Yang bisa dia infakkan kepada orang lain. Ya. Bagaimana cara itu, akhi? Saya kira bisa itu ketemu caranya, ya. Ketemu caranya. Ya. Saya tuh punya 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 orang yang saya kenal Ustaz, bayangkan. Dia itu dia apa, akhi? Dia pendidik, basicnya itu, akhi. Pendidik. Tapi sekarang dia akhi termasuk orang yang akhirnya dia kan sebagai pendidik ya, Bidonang. Sekarang punya punya sekolah yang banyak ya, di Jabotabek, tapi di sekolah-sekolah mahal. Sekolah-sekolah mahal. Nah, akhirnya nih Bapak Ustaz itu dapatkan penghargaan Dr. Hasan Kosa, ya. Tapi dia itu diwisuda di mana Ustaz? Di mana sudah? Di gedungnya PBB. Kebayang nggak Ustaz? Gedung PBB, wisudanya itu, akhi. Dan berapa dana yang dia keluarkan Ustaz? Untuk itu 1 miliar katanya. 1 miliar. Buat apa? Buat bisa sampai kepada titik seperti begituan. Itu ada contoh ya, contoh orang yang sebenarnya basicnya eh ya dunia pendidikan, oke, mau bantu orang agar bisa belajar, tapi karena dia ngerti caranya,
Akhirnya punya banyak cabang, sekolah A, B, C, D itu. Dan bahkan karena bagusnya sekolah mahal, terkenal sekolah mahal. Ya, ya karena mahal apa ya? Secara dunia ada penghasilannya yang didapatkan, dan akhirnya bisa sampai seperti begitu. Ya. Artinya saya nggak bilang semua harus begitu, enggak. Tapi artinya apa? Secara kelembagaan sebenarnya kita punya peluang lebih besar untuk bisa apa? Menguatkan semua kita, kuatkan pribadi kita, ya, termasuk menguatkan diri kita agar bisa fokus di bidang dakwah. Tetapi ya kebutuhan ekonomi kita, keluarga kita, anak kita bisa kita dapatkan, bisa kita dapatkan. Kira begitu. Ini masih butuh butuh bayi bicara sampai yang sifatnya sangat teknis. Bagaimana bisa jalan nih? Bagaimana bisa jalan? Kebayang ya, Ustaz Ahmad dan semuanya. Ya kita berharap dari ke depan lah, sambil pelan-pelan kita atur ya bagaimana semua bisa maksimal. Insya Allah Taala. Mungkin cukup ya untuk hari ini. Kita istilahnya halakonya. Semoga bukan depan lagi kita bisa masuk lebih on time. Kalau tadi anak masuknya jam 5:30, sebenarnya sudah masuk. Ada Ustaz Fikrul, Ustaz yang lain pada masuk ya. Semoga bukan depan bisa lebih maksimal lagi. Tadi kita mulai jam berapa tadi? Jam 6 kurang 10 baru mulai. Dia terlambat 20 menit. Nanti 4 orang baru kita start. Baru kita mulai. Semoga bisa lebih bagus pekan depan insya Allah ta'ala. Oke Ustaz Fikrul. Ya Ustaz Beradi. Cukup ya. Barakallahu fikum semuanya. Ya kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Lagi di mana Ustaz Ahmad Satrianto?